Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Jovita Firjianisa Dewi akan menjelaskan bagaimana cara membudidaya ikan cupang agar tidak mudah mati. Langsung aja ya. Cupang sendiri merupakan salah satu jenis ikan yang bisa bertahan lama waktu hidupnya, jadi tidak mudah mati. Tapi kalau salah cara memeliharanya, dia sangat mudah untuk mati. Apalagi ikan cupang itu merupakan salah satu primadona bagi para pecinta ikan hias ya. Nah, seperti yang kita ketahui belakangan ini, ikan cupang itu menjadi burunan bagi para pecinta ikan ataupun sedang musim-musimnya orang-orang suka sama ikan cupang. Sisi ikan yang penuh dengan warna ini menjadi ciri khas tersendiri bagi ikan cupang. Perlu kita ketahui juga kalau perawatan yang salah bisa membuat ikan cupang mudah mati. Berikut tips-tips dari saya cara membudidayakan ikan cupang agar tidak mudah mati. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu jenis ikan cupang itu ikan cupang apa, apakah ikan cupang hias atau ikan cupang laga atau adu. Ikan cupang hias memiliki ciri-ciri bentuk sirip dan ekor menjuntai panjang, memiliki warna yang sangat terang, bahkan bisa campuran ya, dan juga warna-warnanya itu bervariasi dan sangat menarik. Selanjutnya, gerakannya itu sangat tenang, apalagi kalau bertemu dengan betina atau sedang berjumpa. Ekornya akan mengembang dengan sempurna dan menunjukkan bentuknya yang khas. Nah, ikan cupang jenis hias ini sering sekali dilombakan dalam hal keindahan ya. Jenis-jenis ikan cupang hias itu antara lain seperti serit atau crown tail, bulan separuh atau half moon, laga atau plakat, caga atau double tail, dan baru-baru ini ada lagi yaitu giant. Yang selanjutnya yaitu ikan cupang aduan. Memiliki ciri-ciri lebar dan tinggi ikan mulai dari leher sampai ekor. Itu rata-rata memiliki ketebalan dan besar yang sama. Tapi biasanya di ekor itu mulai mengecil. Nah, biasanya ikan cupang aduan ini memiliki gerakan yang lebih agresif. Ketika melihat ikan cupang lain, biasanya siripnya itu mengembang penuh. Bibirnya tampak tebal dan penuh. Kemudian biasanya mulut ikan cupang adu ini tertutup rapat, tidak menganga, dan jika dilihat pada bibir bagian bawahnya itu ada pitik-pitik dan itu menunjukkan giginya yang runcing. Nah, cupang adu ini biasanya berasal dari spesies Beta splendens, Beta imbelis, Beta mahacai, dan variasi silangannya. Nah, perlombaan ikan cupang ini sering sekali digelar di negara-negara di Asia Tenggara. Padahal hal tersebut merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan. Karena menurut pakar hukum pidana di Indonesia, Ibu Tri Gata Ayu Pramesti SH, pada artikel hukum online menyatakan setidaknya terdapat kemungkinan tindak pidana yang bisa dijeratkan pada pelaku aduan ikan cupang. Itu merupakan perbuatan yang menyakiti hewan karena pada perlombaan itu salah satu ikan diantaranya pasti terluka, sisiknya mungkin juga bisa berdarah. Nah, hal itu bisa dijerat pada pasal 302 ayat 1 sub 1 KUHP. Jadi bisa dulu deh yang mau adu-adu ikan cupang kayak gitu. Nah, yang pertama kita siapkan wadah dan air. Nah, tinggi air itu kira-kira 10-20 cm. Nah, kemudian kita beri plastik bubble wrap. Kemudian ketapang kering ya, daun ketapang kering. Fungsi dari bubble wrap ini sendiri buat tempat gelembung-gelembung dari si jantan itu, supaya gelembungnya tidak pecah-pecah. Kemudian kita kasih kayu apo
biar cupangnya itu nyaman. Nah, untuk daun ketapang kering ini sebelumnya itu sudah dicuci menggunakan air garam, kemudian didiamkan selama 1 minggu. Setelah itu dijemur sampai kering, baru digunakan sebagai ini tadi. Nah, yang sangat penting, daun ketapang ini memiliki fungsi antibiotik pada ikan. Jadi misal kalau ikannya terluka belum cukup parah, dia itu bisa sembuh sendirinya karena daun ketapang ini tadi. Daun ketapang juga memiliki fungsi untuk menetralkan kadar pH pada air. Kemudian kita kasih air endapan daun ketapang yang sebelumnya sudah direndam selama 1 minggu. Kita tuangkan pada si jantan dan si betinanya ya. Kemudian kita beri si jantan pada baknya ini, hati-hati saat membawanya ya, karena rentan untuk terluka bagian sirip sekaligus ekornya. Ini jenisnya multicolor ya. Jika kamu seorang pemula, ada baiknya kamu mengambil ikannya itu menggunakan jaring. Nah, ini adalah betinanya ya. Betinanya ini ditempatkan di tempat lain karena ini baru awal, jadinya biar ikannya ini perkenalan terlebih dahulu ya. Oh ya, tinggi air pada wadah si betina ini jangan sampai melebihi tinggi dari bak si jantan ini ya. Nah, sudah, si jantan mulai mendekat. Nah tuh, mulai bereaksi, mulai pendekatan. Nah, pasti setelah ini si jantan ini akan mengeluarkan busa. Nah, busa itu nantinya akan berkumpul dan menempel pada plastik ini tadi. Bisa juga menempel di daun ketapang atau di permukaan bak ini tadi. Nah, lihat si jantan sudah mulai bereaksi, mulai mendekat. Nah, ini kita diamkan dulu ya. Kita diamkan dan kita tutup selama 2 malam. Setelah itu baru nanti si betinanya ini tadi kita tuangkan pada bak ini ya. Setelah 2 malam, setelah ada banyak gelembung pada plastik ini. Nah, kita tutup, kita diamkan dulu. Setelah itu dimulailah proses perkawinan dan pembuahan. Setelah selesai segera keluarkan si betina, karena si betina bisa saja memakan telur-telur itu, karena si betinanya punya kebiasaan aneh memakan telur-telurnya sendiri. Jadi cepat dikeluarkan setelah proses pembuahan ya. Nah, ini adalah buraya-buraya hasil dari telur-telur Jepang yang sudah menetas. Masih sangat kecil sekali. Bahkan sangat susah untuk dilihat ya. Nah, setelah kurang lebih 1 hari, telur-telur tersebut akan menjadi buraya itu masih tidak perlu diberi makan sekitar selama 2 hari karena nutrisi dari yang ada di telur itu masih tersisa. Barulah setelah 3 hari bisa diberi makan berupa Artemia tetas atau baby shrimp selama 2 minggu. Nah, selanjutnya bisa diberi makan kutu air selama 1-2 bulan. Selanjutnya bisa diberi makan cacing sutra, cacing darah, jentik nyamuk, Davina magna, itu bisa dicampur ya. Nah, pemberian makan ini jangan melebihi jumlah buraya yang ada, jadi harus secukupnya saja, karena kalau terlalu banyak malah buraya itu bisa mati. Nah, setelah 2 minggu kita bisa memisahkan indukan jantan dengan si buraya itu tadi. Nah, biasanya ikan cupang ini akan mengeluarkan sekitar 100 telur dalam 1 kali pembuahan. Namun dari 100 telur ini biasanya hanya 30-50 yang berhasil hidup. Nah, perlu dicatat bahwa ikan cupang yang sudah dikawinkan itu ikan betinanya tidak boleh kawin lagi, namun jantannya itu masih bisa sampai 8 kali. Namun perlu interval waktu yang tepat, yaitu jaraknya 2-3 minggu dari perkawinan sebelumnya. Nah, itu dia tips-tips dari saya. Semoga bisa membantu. Sampai jumpa.